Selamat pagi anak-anak ibu. Kita hari ini masuk tentang peralatan penukar ion sederhana. Nah, apa saja yang akan kita bahas nanti di sini itu kompetensi dasarnya ada, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian kita masuk apa itu penukar ion. Nah, mungkin kamu sudah belajar tentang pengolahan air waktu di kelas 2. Nah, pengolahan air minum atau air industri. Nah, ini air dapat berupa air proses, air kettle, air pendingin, dan air minum. Nah, biasanya langkah-langkah yang dilaksanakan untuk pengolahan air itu mulai dari air sungai yang digunakan untuk keperluan industri. Nah, biasanya pengolahannya itu dari air sungai, kemudian dilakukan pengendapan awal itu untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang ukurannya cukup besar. Kemudian flokulasi dan koagulasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang ukurannya kecil sehingga tidak bisa mengendap pada proses pengendapan awal. Kemudian penyaringan, kemudian air pendingin, nah air proses atau air kettle. Nah, setelah itulah air yang baru bisa digunakan untuk air pendingin, air proses, air kettle. Nah, di sini air kettle itu paling ketat syaratnya, yaitu tidak boleh mengandung bahan yang menyebabkan kerak, atau misalnya tidak boleh mengandung bahan yang dapat menyebabkan korosi, atau mengandung bahan yang menyebabkan buih atau rapuh pada boiler. Kemudian bahan-bahan yang menimbulkan kerak diantaranya di situ ada SiO2, CaCO3, CaHCO3, CaSO4 dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahan-bahan yang menyebabkan korosi itu contohnya CaSO4, MgCl2, HCl, H2SO4, NaCl, H2CO3, O2, pelumas dan minyak serta bahan organik lainnya. Sedangkan bahan yang menimbulkan buih antara lain padatan tersuspensi yaitu Na2CO3, NaHCO3, pelumas minyak serta bahan organik. Nah, biasanya pengolahan air itu ada 3 cara. Ada cara fisika, yaitu dengan pengendapan awal dan saringan pasir. Ada cara kimia, itu koagulasi. Kemudian ada pelunakan dengan ion exchanger, dan cara biologi atau aktif sludge proses, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme. Kemudian biasanya untuk pelunakan air itu adalah ion-ion yang menyebabkan kesadahan. Nah, air sada itu apa? Air yang mengandung garam-garam dengan kation, terutama Ca positif dan Mg positif. Dalam hal ini, anion garam dapat berupa karbonat, bikarbonat, sulfat, dan klorida. Kemudian kesadahan itu dapat menimbulkan kerak, korosi. Kemudian pelunakan air itu dilakukan dengan 3 cara. Pelunakan air secara kimia, yaitu dengan menambahkan bahan kimia, ion exchange, dan reverse osmosis. Nah, dari sinilah timbul masalah bagaimana cara pengolahan air itu supaya airnya bisa digunakan menjadi air yang digunakan untuk air industri, air minum. Nah, kita akan membahas di sini mengenai pengolahannya. Nah, biasa ion exchanger itu biasa digunakan untuk pengolahan air. Nah, apa sih proses pertukaran ion? Proses pertukaran ion itu adalah suatu proses pemisahan yang cara pertukaran ion antara ion di dalam larutan dengan ion di dalam penukar ion. Dalam pengolahan air proses, pertukaran ion prinsipnya mirip dengan kontak reaksi antara ion dalam larutan dan ion dalam padatan. Peristiwa ini mirip dengan proses adsorpsi pada cair, sehingga proses pertukaran ion dianggap sebagai adsorpsi yang bersifat khusus. Proses pelunakan air dengan resin penukar ion adalah mirip contoh pertukaran ion gas.
Dalam hal ini, ion-ion Ca positif dihilangkan dengan cara menukar dengan ion-ion Na positif atau H positif. Oh, ini ion 2 Ca positif 2 ya. Kemudian untuk melakukan proses pertukaran ion dibutuhkan bahan penukar ion. Contohnya misalnya resin sintetis, zeolit, dusarit atau arang aktif, kemudian damar buatan. Nah, ini fungsi dari proses pertukaran ion itu yang pertama adalah untuk pelunakan air. Nah, apa tadi pelunakan air? Pelunakan air itu adalah proses mengubah kondisi air dari hard water menjadi soft water. Hard water sering juga dikenal dengan air sadah. Air ini banyak mengandung ion kalsium dan magnesium yang menyebabkan kerak, korosi, dan buih. Untuk itu ion kalsium dan magnesiumnya harus dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian ada demineralisasi, yaitu proses menghilangkan atau setidaknya mengurangi mineral-mineral yang ada dalam air. Mineral ini ditandai dengan adanya ion positif maupun ion negatif yang mengganggu boiler. Jika air digunakan untuk air umpan boiler, harus dilaksanakan demineralisasi. Kemudian ada dealkilasi, yaitu reaksi pengurangan atau penghilangan radikal atau gugus alkil yang semula terikat dalam satu atom nitrogen dan sulfur. Kemudian ada deionisasi, itu merupakan proses menghilangkan ion-ion yang terlarut dalam air. Nah, ini kita masuk macam-macam proses pertukaran ion. Macam-macam pertukaran ion itu ada dua, ada kation exchanger dan anion exchanger. Kation itu positif, ingat aja, kation positif. Kemudian anion itu adalah negatif. Apa itu kation? Kation exchange adalah proses pertukaran ion, yang digantikan oleh ion positif. Ya. Kation yang berada dalam larutan akan mendifusi melalui pori, kemudian akan terjadi reaksi ion exchange dengan ion Na positif atau H positif yang terdapat pada penukar ion. Misalnya reaksi pertukaran ion pada proses menggunakan air dengan resin sintetis untuk menghilangkan ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Jadi kation itu dia ion exchangernya itu mengandung ion Na positif atau H positif. Nah, di sini lihat, kita mau menghilangkan ion Ca2 positifnya. Nah, ini dia ion exchangernya. Nah, ion exchangernya dimasukkan ke dalam air yang sadah tadi, ya, yaitu NaR. R inilah menandakan kalau dia kation exchangernya, ya. Kemudian Mg juga sama, dimasukkan kation exchangernya. Nanti setelah kalsiumnya diikat atau diserap oleh kation exchanger tadi, itu NaR, nanti akan terbentuk CaR tambah 2 Na positif. Nanti Ca ini akan terikat dengan ion tadi, ion kation exchangernya, dan melepaskan Na positif. Mg-nya juga sama. Nah, ini kan tadi kationnya, kation exchangernya. Nah, kation exchanger ini nanti akan menyerap magnesiumnya. Nah, diikat dia oleh kation tadi dan melepaskan natrium
positifnya. Proses tersebut mirip reaksi dapat balik atau reversible, sehingga jika telah jenuh dengan Ca dan Mg, padatan dapat diregenerasi dengan mengontak larutan garam NaCl 5-10%. Jadi kalau kation exchanger tadi sudah jenuh, sudah nggak mau lagi dia mengikat kalsiumnya atau magnesiumnya, itu dapat diregenerasi kembali, yaitu dengan menggunakan garam atau NaCl dengan konsentrasi 5-10%. Prosesnya seperti apa? Proses regenerasi itu, nah lihat, ini tadi kation exchangernya, tadi kan sudah diikat Ca-nya. Nah, kita kasih garam, dikontakkan dengan garam, nanti akan terbentuk kembali kation exchangernya, yaitu yang mengandung Na, berarti NaR ditambah dan terbentuklah CaCl2. Nah, ini juga sama, atau Mg, kalau dia MgR2 ditambah NaCl nanti akan membentuk 2Na, nanti akan muncul MgCl2. Sudah? Nah, setelah proses regenerasi, zeolit atau resin harus dicuci dahulu dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa regenerasi. Sebelum digunakan untuk proses pertukaran ion lagi, NaCl yang dipakai sebagai regeneran pada proses yang menggunakan NaR dapat diganti dengan air laut yang mengandung 2,7% NaCl. Air laut harus dibebaskan dulu dari padatan yang tersuspensi dengan cara filtrasi. Kemudian air laut akan lebih besar daripada memakai kebutuhan air laut akan lebih besar daripada pemakaian NaCl sebagai regeneran. Regenerasi untuk kation exchanger dapat dilakukan juga dengan asam sulfat dengan konsentrasi 2-10%. Regenerasi ini disebut dengan hydrogen cycle. Ya. Nah, kemudian nih untuk penukar kation yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, ada inorganik. Nah, inorganik itu yang natural. Kalau natural itu dia yang alami, contohnya modified grain sand atau clays. Kemudian ada sintetis, contohnya sintetik gel zeolit. Kalau dia yang organik, yang naturalnya itu pit atau lignit. Kemudian sintetisnya ada tanin, formaldehid, resin. Udah. Sekarang kita masuk anion. Anion itu tadi yang bermuatan negatif, kation itu bermuatan positif. Anion itu adalah proses pertukaran ion yang digantikan oleh ion negatif. Ya, anion itu terutama ion klorida, sulfat, bikarbonat yang berada pada larutan akan mendifusi melalui pori, kemudian akan terjadi reaksi ion exchange dengan ion A negatif yang terdapat pada penukar ion. Reaksi yang terjadi. Nah, di situ sudah ada A negatif ditambah ROAH. Nah, di sini yang menjadi anionnya, anion exchange-nya yang ini ROH. Tadi kan digantikan oleh ion negatif. Nah, ion ini termasuk ion klorida, sulfat, bikarbonat. Nah, bereaksi Ra ditambah OH negatif. Anion exchanger dapat diregenerasi dengan NaOH dengan konsentrasi 5-10%. Regenerasi disebut hydroxide cycle. Pada proses regenerasi yang terjadi, Ra ditambah NaOH nanti akan terbentuk ROAH kembali. Nah, ini tadi yang sudah diikat tadi.
ini kan Ra. Nah, ini yang anionnya diikat sama resinnya tadi. Kemudian kita regenerasi dengan menggunakan NaOH. Nanti akan muncul kembali resinnya. Nanti akan terbentuk NaHA. Kemudian penukar ion atau kation exchanger dapat digunakan dalam bentuk berikut. Ada inorganik, ada yang natural. Natural itu contohnya dolomit. Sintetis itu heavy metal silikat. Organik itu sintetis, contohnya amin formaldehid. Jika ion positif dan ion negatif diganti, disebut demineralisasi. Proses demineralisasi digunakan untuk membuat air boiler untuk tekanan tinggi. Contohnya OH negatif ditambah H positif, nanti akan terbentuk H2O atau air. Ya, anak ibu, kita sampai situ dulu pengertian anion dan kation. Nah, untuk jenis-jenis resinnya, ini ada sedikit jenis-jenis resin itu ada asam kuat, ada kation asam lemah, yang termasuk gugus fungsinya asam kuat itu asam sulfonat. Ini rumusnya RSO3 H positif. Nah, ini karboksilat RCCOH positif. Nah, nama dagangnya ini. Kemudian untuk penerapannya, kation asam kuat itu pengolahan air, pemisahan limbah, katalisasi. Sedangkan kation asam lemah itu adalah untuk pengolahan limbah farmasi. Kemudian anion itu juga ada dua, anion basa kuat, kemudian anion basa lemah. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, R CH2N CH3 3 kali Cl-. Kemudian anion basa lemah ini R NH R2 kali 2 kemudian Cl-. Nah, ini digunakan untuk apa? Anion basa kuat itu untuk demineralisasi air produksi, katalisa, penghilangan garam dari air pencuci. Kemudian untuk anion basa lemah, demineralisasi dan menghilangkan asam. Nah, baiklah anak-anak ibu, hari ini sampai itu dulu. Nah, silakan kamu catat materinya, tapi tidak usah dikumpulkan dulu. Tuh, kamu catat dulu materinya ya. Sekian dan terima kasih.